Semangat semuanya? Atau gara-gara ada perang nih jadi lemas? Tahu ya ada perang ya sekarang ya? Ada perang. Dan kadang-kadang orang Kristen tuh jadi bingung kalau ada perang begini. Doanya bagaimana ya? Kadang-kadang saya juga dengar ada pendoa siapa tuh berdoa, Tuhan, kiranya Engkau membuat damai, kiranya Engkau mendamaikan yang berseteru. Biarlah segala roh-roh yang membuat peperangan itu ditengking, diusir keluar, ya, supaya benar-benar perdamaian itu datang. Ya kadang-kadang harapan saya juga seperti itu sih teman-teman. Ya harapan saya seperti itu. Tapi kalau kita baca dari Alkitab, memang keadaan itu tidak akan semakin baik. Maaf ya kalau saya katakan seperti itu, bukan saya hanya menyampaikan gitu, tapi Alkitab yang mengatakan bahwa kalau memang saat-saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu keadaan tidak akan semakin baik. Jadi harusnya kita sebagai anak Tuhan itu bukan kita berpikir untuk mendamaikan, walaupun memang bukan hal yang buruk ya untuk mendamaikan, kalau memang bisa. Tapi bagaimana kalau memang tidak bisa didamaikan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu jadi masalah. Kalau bisa didamaikan, ada orang berantem, ada bisa didamaikan, ya gampang ya. Tapi kalau sekarang situasi yang terjadi antara negara dengan negara yang masing-masing punya ego, yang masing-masing punya kekuatan, ya, kalau belum ada yang terkelihatan, nggak akan ada yang menyerah begitu. Nah, di saat tidak bisa berdamai, apa yang kita lakukan? Apakah kita harus berdoa untuk meminta perdamaian? Kalau kita baca Alkitab, ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita harus tahu bahwa keadaan dunia itu akan semakin banyak peperangan, akan semakin banyak bencana, ya, gempa bumi, kelaparan, ya, ada geopolitik, ya, ribut sana ribut sini, gitu. Dan kalau saya pribadi, ya, saya suka bicara juga sama teman-teman, daripada kita mikirin seperti itu, apa yang sudah kita lakukan, siap nggak kita apabila nanti memang kedatangan Tuhan itu benar-benar terjadi, gitu. Walaupun kita tidak tahu kapan, ya, tapi kan kita punya hikmat. Tapi kan Tuhan juga memberikan lewat firman-Nya, gitu. Ya. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita melakukan sesuatu? Jadi pada saat itu saya diingatkan, kalau kita lihat situasi sekarang, ya, kemarin saya dapat kabar ada beberapa rekan kita juga yang lagi mau ke Israel, mungkin dia lewat kota Dubai, ya, kita nggak ada yang menyangka ya bahwa kota yang begitu makmur, kota yang begitu canggih gitu ya, tapi ternyata ikut terkena dampak juga. Ya, kita hanya bisa mendoakan. Saya bilang, saya doakan ya Ci, ya, saya dukung doa. Gitu. Tadi juga waktu kami ada ibadah di Bandung juga, pemimpinnya di ibadah wanita di Bandung juga berkata ikut berdoa juga buat ada rekan-rekan kami yang sekarang lagi ada yang di Israel. Ya, siapa yang menyangka? Yang pasti mereka berangkat sebelum perang dong. Ya, udah perang nggak akan mungkin berangkat. Sebelum perang, tiba-tiba situasi seperti itu, penerbangan di cancel semua, dan di situ baru kerasa bahwa hidup itu ternyata antara hidup dan mati itu tipis sekali sebenarnya. Tapi kalau kita belum merasakan seperti itu, kayaknya tebal banget, kayaknya jauh banget gitu ya. Kayaknya antara kita ke matahari itu saking jauhnya gitu, antara kehidupan sama kematian. Tapi kalau udah situasi-situasi yang tidak terprediksi seperti itu, baru kita merasakan tipis banget. Nah, saya diingatkan bahwa kita tuh harus seperti 5 gadis yang bijaksana, ya, 5 gadis yang bijaksana. Saya pernah bagikan juga di PIH sebelumnya, saya nggak bahas itu. Saya cuma ingatkan kembali, ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh. Kalau 5 gadis yang bodoh, mereka kehabisan minyak. Mereka kehabisan. Kenapa mereka kehabisan minyak? Bukan karena mereka punya minyak yang sama, cuma yang satu habis, tidak. Karena yang 5 yang bijaksana itu dia punya persediaan, dia jaga-jaga. Ya. Saya tuh kadang kalau tipikal orang itu yang suka jaga-jaga gitu, kadang-kadang saya lebih senang berlebih daripada kurang. Kadang-kadang kita bisa ada perbedaan ya, saya sama istri kadang gitu. Saya kalau saya tuh mau melakukan sesuatu harus siap gitu, antisipasi. Karena saya pikir ya kalau berlebih kan kita masih, misalnya nih mau minuman gitu ya, walaupun merepotkan, saya lebih baik misalnya bawa orang lain bawa 1 liter
minuman mineral, saya lebih baik bawa 2, nggak apa-apa repot. Ya. Tapi kalau ada apa-apa saya bisa gitu, saya bisa masih punya stok gitu. Ya. Dan ternyata situasinya nggak merepotkan, ya udah nggak apa-apa, tinggal bawa lagi aja. Atau kalau memang saya repot bawa, saya kasih lagi aja sama orang lain, toh air itu tetap berguna. Dan itu juga perlu kita lakukan sekarang. Kita sekarang berjaga-jaga, jangan punya pemikiran bahwa keadaan itu akan aman, bahwa keadaan itu akan terkendali. Kita nggak bisa tahu sekarang. Ya, sebenarnya tahu kalau kita ngelihat situasi yang terjadi sekarang ini. Saya kadang kalau sama istri ya, sama Tami suka jalan gitu. Kadang saya mulai melintasi daerah militer gitu. Saya bilang sama si Tami ya, aku sekarang kalau memandang itu kayaknya Indonesia tuh kalau mau diserang tuh gampang sekali. Apa yang dilakukan oleh bangsa kita kalau tiba-tiba drone, kalau misil gitu, kalau rudal balis itu datang. Bangsa kita tuh nggak punya ruang yang banyak untuk memproteksi dengan rudal-rudal Patriot dan yang lainnya, Iron Dome dan yang lainnya. Kita nggak punya peralatan itu. Situ saya merasakan bahwa sejago-jagonya kita punya angkatan darat, sejago-jagonya kita punya SDM yang berkualitas, kalau yang datang udah seperti itu bagaimana Pak Ayung? Bagaimana menghadapinya gitu? Karena saya lihat mereka berperang itu udah begitu terus, ada yang ngirim, ada yang nangkis, ada yang ngirim, ada yang nangkis, nggak habis-habis senjatanya. Situ saya merasakan kita di Indonesia ini masih bisa menikmati keamanan itu benar-benar karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berdoa, kita masih punya Alkitab dengan bebas yang sayangnya jarang kita baca. Padahal banyak orang lain yang Alkitab satu ini nyawa taruhannya, betul nggak? Nyawa taruhannya. Yang sampai hanya untuk membaca itu disobek-sobek, dipisah-pisah. Mungkin dari kitab Roma 2 pasal diedar lagi di sana, pasal yang berikutnya, pasal berikutnya. Banyak kita itu yang nggak merasakan bahwa kita tuh sekarang benar-benar dalam anugerah Tuhan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah biasanya orang-orang yang dalam anugerah Tuhan yang berlimpah itu yang jadi 5 garis bodoh. Biasanya begitu. Biasanya orang yang dalam kemelut, dalam peperangan yang terus-menerus, mereka tuh lebih tangguh, mereka tuh lebih siap, karena mereka tuh keluar rumah aja tuh udah standby gitu. Ini siapa yang mau musuh, yang mau datang? Ya. Tetapi kalau bangsa yang aman, yang tentram gitu ya, yang nyaman, itulah biasanya jadi 5 garis bodoh. Nah, saya nggak mau, kita kan ada orang-orang Kristen ya, kita adalah orang berbeda. Jangan sampai kita berbeda, kita jadi orang-orang yang merasa aman dan nyaman dan tentram. Firman Tuhan katakan bahwa dia datang itu seperti pencuri. Pada saat semua dikatakan semuanya damai, semua damai, tiba-tiba itulah yang datang. Tapi tuan rumah yang tahu pencuri akan datang, dia akan bersiap-siap, dia akan sedia, dia akan menjaga-jaga. Yesus katakan seperti itu. Ya. Jadi situasi perang sekarang membuat khawatir jelas, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa yang besar sama Tuhan. Lebih baik pikir, aku udah ngelakuin apa sekarang? Ya, oke. Nah, judul dari tema dari PIH ini kan kemarin tuh saya udah kasih tahu sama Bang Benny, ibadah yang sia-sia. Ya, saya lebih senang membagikan firman itu justru dari yang gak enaknya. Ya, kenapa? Supaya kita tuh jadi lebih ngerti daripada ibadah yang membuat kau diberkati. Susah bagi saya untuk melihat suatu respon yang baik dari orang-orang kalau kita kasih seperti itu. Saya lebih baik kasih tahu ibadah yang sia-sia supaya kita paham. Begitu keluar dari tempat ini, saya sia-sia apa tidak ibadahnya? Ya. Saya sia-sia apa tidak? Karena nanti akan ditanya sama Tuhan, sekali lagi, bukan perkembangan bisnismu, bukan perkembangan pelayananmu, ya kan? Kemajuan kau ada pelayanan seperti apa, atau organisasi seperti apa, tapi yang Tuhan tanya nanti pasti adalah bagaimana buahmu dalam kehidupannya. Sudah berapa jiwa yang sudah pernah kamu bawa kepada Tuhan, walaupun bukan kita yang membawa, tapi kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang itu. Ya. Saudara, kenapa saya suka rekam seperti ini? Saya nggak banyak kok, follower saya juga nggak banyak kok. Tapi saya berpikir, begitu saya sampaikan, biasanya berharap Tuhan saya sudah melakukan bagian saya belajar atau memberitahukan memang apa yang harus diberitahukan, biarlah yang mendengar itu mendapatkan sesuatu. Kita bisa melakukan banyak hal. Gak semuanya harus dengan berkhotbah seperti ini. Kita bisa melakukan banyak hal. Ceritakan tentang Yesus, seperti apa Yesus dalam hidup kita. Tapi kalau di antara kita ada yang selama ini biasa-biasa aja, ibadah seperti saya dulu lah ibaratnya, ibadah aja, ikutin aja,
catat semua. Dulu saya rajin banget mencatat atau baru bertobat. Tapi tidak ada saya berpikir untuk jiwa. Ya mungkin awalnya boleh lah ya untuk diri saya dulu gitu. Tapi terus seperti itu, hanya berpikir hanya untuk bagaimana saya bisa menunaikan tugas saya sebagai anak Tuhan yang sudah bertobat. Saya nggak pernah mikirin. Nah pada saat itu terjadi, baru saya disadarkan gitu, talenta yang kamu miliki ada berapa. Dan salah satu talenta yang Tuhan beri kepada kita yang banyak orang tidak sadar adalah otoritas. Di saat kita punya otoritas dan ada orang di bawah otoritas, disitulah nanti Tuhan akan tanya, otoritas yang kuberikan kepadamu sudah kau lakukan apa untuk aku? Nah, ini buat para pemimpin. Tuhan pasti akan tanya itu. Dan setiap yang Tuhan tanya pasti ke jiwa, karena yang paling berharga bagi Tuhan itu adalah jiwa. Jiwa, tidak ada yang lain. Karena dia punya semua. Kekayaan, kemuliaan, dia punya semua. Tapi jiwa ada free will, ada kehendak bebas. Dan Tuhan menghargai kehendak bebas. Karena dia ingin kita tuh bukan menjadi robot. Dia ingin kita tuh menjadi orang-orang yang dengan kesadaran sendiri datang menyembah Dia. Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, Engkau Bapakku. Jadi karena dia punya pemikiran seperti itu, jiwa adalah yang paling berharga. Kalau kita menjadi anak-anaknya, tentu yang nanti akan Tuhan tanya adalah sudah berapa jiwa yang kamu jangkau, yang kamu tolong, yang kamu dengerin. Dengerin juga satu talenta, teman-teman. Saya tadi baru dikasih tahu waktu di pelayanan di Bandung, saya nggak begitu merhatikan, banyak yang orang-orang yang depresi yang mau bunuh diri karena nggak ada yang mau dengerin kan? Betul kan? Atau pernahkah kita tiba-tiba ada orang yang butuh sesuatu, gue minta waktu, boleh nggak gue bicara? Aduh, gue lagi sibuk. Kemarin saya baru sama istri saya, ada seorang wanita muda lah ya, dia bilang gitu, pengen ketemu sama Cici, boleh nggak gini, terus Cici Tami ngomong sama saya, ayo cepatlah, atur. Jangan sampai ada apa-apa kita yang menyesal. Jangan sampai. Apalagi kadang sekarang tekanan itu begitu kuat. Iblis bekerja terus menekan kita. Kemarin di PIA sebelumnya saya bilang, disakitin iblis terus kita, dibobok-bobok terus kita. Makanya saya suka berkata kepada para pendoa-pendoa, kenapa kau takut kena serangan balik? Nggak ada serangan balik. Tiap hari kita diserang kok. Yang suami istri bisa ngerasain kok. Ribut sama suami, tiba-tiba ada masalah kecil. Betul nggak? Dan bisa panjang, bisa fatal. Kalau yang dewasa, padam. Kalau yang nggak dewasa, bisa fatal. Numpuk. Sekian lama menikah, tiba-tiba meledak. Kan saya bilang seperti itu, jangan gitu. Jangan dibiarkan terus. Biarinlah, saya selalu bilang itu, antara kita sama iblis seperti kita orang tarung tinju gitu. Gak ada petinju yang dalam latihan gak pernah kena pukul. Pasti ada yang kena pukul. Biarin aja. Tapi sadarkan diri kita bahwa Tuhan ingin kita bertanggung jawab dan kita harus menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita. Jiwa itu paling penting. Nah, ibadah yang sia-sia, kita lihat di Yakobus pasal yang 1 ayat 26. Boleh dia tolong tampilkan. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mengekang lidah, teman-teman. Saya merenung ya. Ada satu hal yang sering sekali kita tidak sadar gitu ya. Kita ibadah, tapi kita sering sekali memakai perkataan-perkataan kita tuh untuk menghancurkan orang, untuk melukai orang. Kita bukan membangun seseorang, tapi kita merusak, pembunuhan karakter. Ya. Kita berusaha matikan orang itu. Hanya gara-gara apa? Mungkin kita merasa diri kita lebih daripada orang itu. Dulu tuh saya baru pelayanan, saya dari dunia gelap ke dalam dunia yang terang. Menurut saya seperti itu. Jadi dulu waktu saya baru bertobat, saya pikir kalau bertobat tuh putih semuanya gitu. Karena kan jangan salah, makanya hati-hati sama teman-teman kita yang masih dalam kegelapan. Mereka kadang punya pemikiran kalau dalam dunia yang sudah rohani itu pasti putih semua.
Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa ternyata abu-abu itu banyak. Jadi pada saat seperti itu saya masuk dalam pelayanan, saya ikutin semua kegiatan apapun saya ikutin, baik yang secara firman Tuhan, baik yang musik, baik yang pelayanan yang lain saya ikutin. Tiba-tiba saya mendapatkan banyak hal-hal yang menurut saya tuh kok gini sih gitu ya. Kok kata-katanya gini sih gitu. Kok kata-katanya itu malah tidak memberi semangat saya itu sebagai orang baru gitu. Orang baru yang dengan penuh semangat, yang ibaratnya polos ya, polos dalam kebaikan. Kalau dalam kejahatannya nggak polos gitu, tapi dalam kebaikan itu polos gitu. Tapi begitu saya masuk, sampai keluar kata-kata saya begini, perasaan dulu buat sama teman-teman yang benar-benar bajingan semua, nggak pernah begini dah ngomongnya, nggak pernah gini dah perlakuannya. Makanya kenapa sering sekali orang-orang di dalam dunia kegelapan, mereka merasa dalam dunia kegelapan itu mereka lebih homey, mereka lebih friendly. Jarang gitu yang benar-benar saling menghajar, itu jarang gitu. Kita sama senasib gitu. Kita bikin asik aja gitu. Gak ada menghina yang kaya, gak ada yang menghina yang miskin, gak ada. Sama-sama aja gitu. Ini saya bilang dunia-dunia narkoba ya. Mereka gak pelit, mobilnya ada, saya baru mau mana bang? Ini mau keluar dulu, udah pakai aja mobil saya. Udah nggak usah apa-apa, pakai aja. Mau dipinjam juga nggak apa-apa. Nanti saya pulang sama teman saya yang lain. Makanya sering-sering mereka tuh akhirnya kecewa begitu masuk seperti saya dulu. Puji Tuhannya saya udah ngambil keputusan, saya udah pacaran sama Citami, saya udah putuskan, saya tidak mau kembali lagi. Tapi banyak anak-anak kita yang tadinya dalam gelap, akhirnya dia masuk di dalam terang, akhirnya dia nggak mau pun lebih nyaman ke tempat yang dulu dah. Kata-kata kita itu, ini kan konteksnya buat orang yang udah ibadah. Walaupun dia menganggap dirinya beribadah, Tuhan bilang dia sepertinya beribadah. Tapi kan yang bersangkutan menganggap bahwa dia itu adalah beribadah. Tapi dia nggak makan lidahnya. Dia nggak tahu banyak orang kepahitan. Dia nggak tahu banyak orang sakit hati. Sebagai pemimpin bukan jadi pemimpin yang baik. Begitu anak buah ada kesalahan, gila-gilaan ngomongnya gitu. Begitu ada anggota baru dicuekin. Saya pernah masuk dalam pelayanan dicuekin teman-teman. Makanya saya selalu bilang di tempat ini, saya bilang dari dulu dari zaman dulu saya bilang, saya punya pengalaman seperti itu. Kita siapapun yang ada pelayanan itu kita rangkul. Jangan biarkan dia sendiri, jangan dia biarkan pelanggan plomo. Namanya orang baru pasti akan banyak sungkannya. Kita yang datang, saya dibiarin sendiri teman-teman. Karena saya berpikir, aduh kok gak enak banget. Tapi itu pelajaran buat saya sih. Kenapa saya harus ngalamin itu? Supaya saya tidak menerapkan itu di sini. Di sini harus menjadi tempat yang benar-benar ramah, hangat, menunjukkan bahwa kita tuh punya kasih Tuhan. Dan harusnya bukan di sini aja, saat kita nanti kembali ke keluarga kita, kalau itu kerja kita juga harus jadi pribadi seperti itu. Berpikir positif. Sehingga teman-teman tuh senang ngobrol sama kita. Bukan tipikal orang yang suka menghakimi, menjudge orang. Wah, lu mah pastilah, lu mah gak ada bagusnya, lu mah gak akan bisa maju, lu mah gak akan bisa maju. Hati-hati. Banyak orang akhirnya gagal panen, dia rontok seperti itu. Dan di saat orang itu mundur, hati-hati teman-teman. Di saat kita menimbulkan kepaitan sama orang, jangan berarti kalau suatu saat dia masuk neraka, kita lepas dari hitung-hitungan itu. Kalau kita mungkin masih bisa berjuang, kita masuk surga dan kita bertobat, ya udah ya, kasihan dia. Mungkin kita jadi sedih nanti, aduh kenapa ya gue dulu ngomongnya gitu, jadi dia kepahitan, gak mau ke gereja lagi, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Akhirnya dia terhilang, dia ketabrak mobil dan meninggal. Tapi gimana kalau kita juga di dalam suatu masa penghukuman juga, lebih berat kita, karena kita menjadi penyebab pada orang, untuk orang itu jadi jauh dari Tuhan. Celakalah orang yang melakukan penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan. Lebih baik batu diikatkan di lehernya, batu kilangan itu diikatkan di lehernya. Tuhan ingin kita, kalau kita memang menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa ibadah itu adalah hubungan kita bersama dengan Tuhan, kita jaga perkataan kita. Coba lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua nih ya. 2 Timotius pasal yang ketiga.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang berikutnya saya mau katakan di garis bawah itu adalah menyombongkan diri. Saya nggak bahas yang lain khusus tentang ini, karena ini yang paling sering saya rasakan. Ya, waktu saya baru masuk dalam satu pelayanan, saya bingung nih, mau kemana ya? Gak ada yang kenal. Terus ramai orang-orang yang mungkin ada sekitar 10 orang. Waktu itu kan berarti saya umur 26 tahun ya berarti. Emangnya? 26 tahun. Bingung mau kemana? Gak ada yang nyampe. Terus pada saat mulai acara, mereka berkelompok-kelompok, mereka ketawa-ketawa, saya bingung. Terus pada saat memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri. Nama saya Michael, gini. Terus yang satu yang masih baru juga ngomong nama saya gini. Mas giliran yang udah senior. Gue gak perlu kenalin diri gue lagi ya, udah pada tahu kan siapa gue. Hati-hati loh. Saya ngomong ini gak kepahitan teman-teman. Udah lewat atau udah lampau. Cuma saya ingin memberitahu, hati-hati dengan perkataan kita. Puji Tuhan saya tuh gak gugur. Puji Tuhan saya tuh gak mundur. Puji Tuhan saya sudah berkomitmen, saya disembuhkan dari hepatitis saya, makanya saya gak mau mundur. Tapi mungkin kalau orang lain tidak mengalami seperti itu, yang tadi seperti saya bilang, di teman-teman gue aja gak begitu. Yang dugem tuh gak begitu orangnya. Yang suka mabok tuh gak begini orangnya. Kenapa di dalam dunia terang tuh seperti ini gitu. Kita tuh menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu penjuru. Yesus tuh batu penjuru, bukan batu sandungan teman-teman. Jadi jangankan kita membawa jiwa yang udah ada pun malah kita benar-benar hilangkan itu. Makanya kebayang pertanggungjawaban kita sama Tuhan seperti apa. Sampai detik ini juga merasa bukan belum banyak, bawa jiwa belum. Makanya saya ingin terus. Kok bisa kembangkan semua potensi yang ada. Saya ingin benar-benar bagaimana hidup saya itu bisa menjangkau orang. Di tengah pergumulan, di tengah permasalahan yang tentu pasti ada dalam setiap kehidupan. Saya mau belajar itu, Tuhan saya mau belajar. Hidup saya terus bisa berarti. Ya sudah jelas tadi. Membual dan menyombongkan diri. Gua begini, gua begitu. Tempat gua begini, tempat ibadah gua begini, gereja gua begini. Saling menyerang semua satu sama lain. Yang di bawah-bawah yang bingung kok jadi begini ya. Akhirnya saya kemarin baru melihat di salah satu media sosial. Saya juga sering begitu. Saya kadang sering berkomentar di situ. Karena saya udah prinsip gini teman-teman. Saya akan menginjil dimanapun. Makanya saya pernah bilang waktu di PIH kemarin, penginjilan saya bukan berarti saya harus bawa Alkitab dan baca ayat, tidak. Saya hanya selalu berusaha memberitakan kebenaran. Kalau sudah menolak ya sudah, saya nggak mau debat. Tapi dia ngomong gini. Ada satu orang yang bilang bahwa, aduh keluarga gue begini, suami gue, istri gue, waduh kalau di ibadah mah luar biasa, malaikat banget, ya. Ikut kegiatan dalam seminggu bisa bertiap hari doa dan semua dan lainnya. Ramah pada teman-temannya, tapi begitu nyampe di rumah, wah pas aku gitu, ini aku dulu nih kalian ya, mereka tahu langsung, ini aku dulu nih. Yang dulu. Tapi apa yang dampaknya begini? Dampaknya dia ngomong gini, banyak komentar. Tapi ada satu komentar yang ngomong gini. Dan ini saya lihat udah sering saya temukan kata-kata ini, sehingga sepertinya sudah menjadi tren. Itulah sebabnya makanya saya tidak mau ikut kelompok-kelompok di dalam gereja. Saya cukup datang ibadah habis itu pulang. Coba. Sementara kita tahu jemaat itu harus dimuridkan kan. Sebenarnya kelompok-kelompok sel itu nggak salah, bagus. Cuma karena itu yang terjadi. Makanya kalau saya ya, ada yang ngomong lagi, kalau saya mendingan nggak usah cari yang religius lah. Kadang-kadang bosan punya teman baru ngomong masalah langsung keluarnya Tuhan lagi. Saya langsung merenung gitu teman-teman. Dampaknya jadi begini. Kalau bagi saya pribadi, saya bertumbuh tuh di komsel.
Omset itu adalah salah satu juga yang Tuhan pakai untuk saya tidak bisa kabur dari Tuhan. Tapi kenapa jadi jelek gitu? Jadi arahnya itu sekarang udah, kita sekarang gak usah mau ikut-ikutan seperti itu. Kalau udah mulai diajak sama para pemimpin, ayo ikut gini, gak usah. Saya cukup datang ibadah pulang, Gara-gara pribadi-pribadi yang seperti itu tadi. Mungkin datang malah diomongin, mungkin datang malah dihakimi, mungkin datang malah kayak direndahkan. Bukan menemukan suatu komunitas yang benar-benar cinta Tuhan. Yang diomongin bisnis, yang diomongin liburan, yang diomongin apa aja gitu, yang gak ada hubungannya gitu. Yang sebenarnya gak usah di situ pun bisa kita bicarakan. Kita bisa punya banyak kelompok atau kita punya banyak komunitas banyak atau. Tapi kalau komunitas rohani, kenapa kita gak mau kejar cari Tuhan? Kenapa jadinya kerja cari bisnis dan yang lain segala macam, sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh kecewa. Gara-gara tidak punya bisnis diabaikan, gara-gara tidak punya sesuatu diabaikan. Tapi kalau dia punya sesuatu dideketin terus, kecewa. Itu akan ditanggungkan kepadamu loh. Kalau memang kita menyebabkan itu, hati-hati makanya. Hati-hati. Gak ada yang lolos dari perhitungan dari Tuhan. Akan banyak kitab akan dibukakan nanti semua. Menyombongkan diri dan membuang. Amsal 7 ayat 1-nya. Jangan memuji diri sendiri, jangan memuji diri karena esok hari karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ini buat orang yang merasa dirinya sukses. Ya. Gue berhasil. Besok pasti gue lebih berhasil lagi. Tahu dari mana? Harusnya situasi yang rumit sekarang ini terjadi di dunia, di geopolitik ya, harusnya membuat kita tuh lebih cepat sadar kepada Tuhan bahwa memang sekarang waktunya itu tidak main-main lagi. Kalau dulu mungkin boleh, hari ini gue sukses, gue besok pasti sukses. Siapa? Kalau kita ngomong seperti ini, berarti kita menyangka bahwa kita lah yang membuat kita tuh berhasil, bukan Tuhan. Karena kalau kita tahu Tuhan, kita hanya bilang, Tuhan aku berharap besok lebih baik lagi daripada hari ini. Tuhan aku berharap kesusahan hari ini cukuplah buat hari besoknya. Tuhan aku berharap masa depanku adalah masa depan yang sangat penuh kemenangan. Tapi kalau dia berkata dia memuji diri karena esok hari, dia sudah mengambil perannya Tuhan. Kita udah punya hitung-hitungan yang matang. Wah, dengan angka begini, omset begini, gue akan bisa sekian, Memang gak ada salahnya dengan kita memakai pemikiran kita, memakai otak kita, memakai kepintaran kita untuk itu. Tapi sadarilah bahwa semuanya harus kita kembali lagi kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini upayaku, ini usahaku. Kalau bahasa saya sering begini, sempurnakanlah dengan berkat-Mu Tuhan. Sempurnakan dengan berkat-Mu. Karena saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk melindungi itu. Ingat Ayub, dalam beberapa hari hilang semua. Begitu Tuhan cabut pagarnya, hilang semua. Di situ akhirnya terbukti bahwa dia bisa kaya raya. Itu semua karena proteksi dari Tuhan. Begitu dia cabut pagarnya, penyakitnya muncul. Begitu dicabut pagarnya, anaknya, hartanya dia rampas. Begitu dicabut pagarnya, teman-teman yang mencemooh dia, menghina dia. Seperti itu. Semua itu karena anugerah Tuhan. Gak bisa kita ngomong seperti ini. Ya, teman-teman. Tadi kan saya sudah bilang ya, kata-kata menyombongkan diri ya. Tadi kata-kata tidak membangun, yang kedua kata-kata menyombongkan diri, dan yang ketiga nih, kata-kata yang penuh kebohongan dan tipu muslihat. Amsal 8:13 nih. Hati-hati dengan perkataan kita. Tapi tidak membangun, kita menghancurkan orang. Ya. Yang kedua, kita itu membual, menyombongkan diri sendiri. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya garis bawahi, mulut penuh tipu muslihat. Di dalam pikiran itu gimana caranya ngerjain orang terus. Saudara tahu? Tempat saya tadi, atau
waktu saya bergabung dalam suatu organisasi, beberapa orang rontok gara-gara menipu. Katakan menipu. Thank you ya. Kaget kan? Kaget. Senior saya loh. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Pindah lagi ke satu tempat. Ada suatu kelompok lagi. Ini kemana? Oh, kemarin dia pinjam uang, tiba-tiba nggak ini lagi, nggak muncul lagi. Pindah lagi ke sana, pindah lagi ke situ. Orang-orang di dunia kegelapan yang baru bertobat, kalau ngedengar ini bagaimana? Gimana mereka nggak jadi kecewa? Gimana mereka nggak jadi pahit hati gitu? Ibaratnya gua dulu aja nggak pernah nih, temen gua banyak nggak pernah gua menipu temen gua. Kenapa di sini kok malah begitu? Dia polos. Saya punya keponakan, baik, anaknya baik. Tapi kemarin dia begitu kecewa sekali. Karena baik, ada orang butuh pertolongan, dia tolong sebagai anak Tuhan yang baik. Tapi ternyata habis itu orang itu nggak mau kembali. Dan pertanyaan gini, kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu sih? Kalau tadi misalnya tanya sama saya suka disuruh sama istri saya bilang, kamu jangan kaget kalau melihat ada orang nggak benar dalam pelayanan, jangan kaget, itu biasa. Kalau kamu melihat orang benar dalam pelayanan, kamu kaget. Dibalik aja, supaya kita nggak kagetan dulu. Istri saya sampai kagetan. Udah jelas saya ada di situ, saya lewat, apa kaget dia. Dan saya diomelin. Kamu ngagetin, gue ngagetin dari tadi gue di situ. Makanya suka disalah starpot itu karena saya pengen patahkan, nggak ada starpot itu. Kenapa kami lagi salah terus? Udah jelas saya itu terang-terangan ada di situ, lewat dibilang saya ngagetin. Jadi supaya dia nggak banyak kaget, saya bilang jangan. Justru kamu kalau melihat di dalam dunia kita ini, kalau melihat ada yang benar-benar ngaco, kamu jangan kaget, itu biasa. Justru kalau melihat yang benar, itu kamu kaget. Aduh, orang benar ya. Kok bisa benar ya? Kok bisa rendah hati ya? Kok bisa rendah hati ya? Kaget kok. Ini sebenarnya kata-kata satir yang saya berikan ini. Bukan saya menghina, bukan. Tapi kita introspeksi diri lah. Supaya kita sadar, saya bukan menyindir, saya bukan menghina, tapi ini faktanya saya suka lihat begitu. Sehingga akhirnya kayak tadi, udah saya nggak mau, makanya kok saya nggak akan mau. Begitu datang ibadah pulang, nanti bertumbuhnya gimana? Dia butuh tempat, dia butuh komunitas, tapi dia udah punya suatu stigma yang jelek sama komunitas itu hanya gara-gara oknum-oknum tadi. Sedih kan? Kita harus belajar di situasi perang seperti saat ini. Jangan kita sampai seperti ini, teman-teman. Jangan sampai mulut kita tuh melakukan suatu hal yang salah di mata Tuhan sehingga kata ibadah kita tuh menjadi sia-sia. Jangan ada tipu muslihat dalam hubungan kita bersama Tuhan. Kau mau ibadah lah. Kau mau ikut suatu komunitas komsel atau apapun namanya, sungguh-sungguhlah cari Tuhan itu, bukan cari kantau, bukan cari bisnis, bukan mau prospek orang. Nanti tuh di luar jam ibadah, habis itu kita mau ngopi bareng, boleh nggak Ci? Kok Pak Bu? Tapi kalau di situ murni lah, benar-benar kau cari Tuhan. Supaya nggak banyak yang kepahitan akhirnya gimana kita lama nguning tuayan banyak kata firman Tuhan, tapi busuk semua akhirnya gara-gara siapa? Gara-gara penuainya ini tadi. Dia nggak mengayunkan sabitnya gitu, malah dihantam, jadi membusuk. Hati-hati, itu akan ditanggungkan sama kita kalau kita seperti itu. Saya ingin semua orang tuh kalau ikut ibadah ini pulang-pulang tuh khawatir. Saya pengennya begitu. Khawatir apa? Khawatir hidupmu sudah benar atau tidak di mata Tuhan. Mungkin orang boleh bilang, Michael kalau ibadahmu cuma menerangkan terus. Dia ingin menerangkan, membuat kita sadar. Daripada kita dibuai, tapi kita nggak tahu udah hanyut kemana. Karena firman
kita tersadar saat kita, kok ada badan gue di situ ya? Gue di mana? Ternyata itu udah nggak ada gitu. Kok gue bisa ngeliat badan gue ya? Tapi nanti arahnya bukan ke terang, arahnya ke kegelapan. Kalau kayak gitu baru gak ada gunanya lagi penyesalan. Aduh, tuh gitu gue ikut PIH terus nih, gitu harusnya kayak gitu kan. Ya mau dikit lah, gitu. Nggak lah ya teman-teman. Kata dia nggak boleh sombong. Ya, jadi tadi kata-kata tidak membangun, menghancurkan, menghina, mencemooh. Orang miskin juga ya, orang lemah ya, dicemooh gitu ya. Yang kedua itu kata-kata menyombongkan diri. Yang ketiga itu kata-kata penuh kebohongan. Terus poin berikutnya lagi apa? Yang mau saya omongin, kalau memang supaya ibadah kita tidak sia-sia. Kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat 27. Ini ya, tolong bukakan. Sudah? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah ini kadang-kadang jadi suatu kebingungan bagi saya gitu. Bukan karena saya berani di panti rehabilitasi, narkoba saya jadi sosok bingung gitu, enggak. Saya memang bingung dari itu. Kenapa ya? Ini kan sudah jelas dikatakan ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Tapi kenapa anak-anak Tuhan yang katanya pengen tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, tapi enggan sekali melakukan ini? Mereka lebih memilih banyak berdoa, teman-teman. Mereka lebih memilih banyak menyembah, teman-teman. Salah nggak? Nggak salah. Tapi sadar nggak kalau kita berdoa itu kita sama Tuhan? Oh bang, ada doa syafaat, betul doa syafaat. Kalau memang jauh ya kau doa syafaat gitu. Tapi kalau memang ada di sebelahmu, masa kau doa syafaat? Kalau di sebelah kau bisa tolong. Datangin dong. Tapi kalau di Papua sana ya iya, nggak mungkin saya ke Papua, betul. Saya berdoa syafaat buat omanya Fahri, oma Titi. Ya betul nggak? Tapi kalau dia ada, si oma ada di situ, saya berdoa syafaat buat oma. Oma, saya berdoa buat oma. Ada orangnya. Kenapa? Renungkan ini. Dan kalau dari melakukan ini, cek dalam diri, kita udah begini belum? Kita sudah melakukan ini belum? Dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya apa? Jangan sampai bisa kita melakukan pelayanan seperti ini, tapi akhirnya kita pun jadi sama dengan dunia. Apa yang sama dengan dunia? Dunia, tangan kanan memberi, tangan kiri harus tahu. Itu dunia. Kalau anak Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Jangan sampai akhirnya kita jadi pencitraan, menyombongkan, seakan-akan kita tuh orang yang luar biasa gitu. Ya seperti saya dulu lah, sepertinya luar biasa, tapi hati saya nggak baik. Saya dengan istri tidak baik, saya dengan anak tidak baik. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya mau belajar hidup di jalan Tuhan sekarang, dan saya harus memberitakan ini. Renungkan, murni dan tak bercacat itu udah keren banget. Murni dan tak bercacat. Kalau kita bisa lakukan ini, teman-teman, ya banyak, bukakan mata, banyak di sekitar kita, banyak banget. Nah, kita memang bisa lakukan sesuatu. Kalau saya sama istri suka lakukan tuh, kadang kita dalam bentuk makanan, kita beli makanan, kita bagi-bagikan, masak, kita bagi-bagikan. Cuma masak udah beberapa lama ya, belum lagi ya. Naik motor keliling. Ya, hanya ini bisa kami Tuhan kami hanya bisa bikin 10 porsi Tuhan. Kemampuan kami cuma 10 porsi. Kita keliling naik motor. Ya, kondisi ini udah jelas. Di luar dari sini, di luar dari penuh anugerah. Ini bisa kami lakukan. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya, tapi ingat, kamu melakukan ini bukan untuk diberkati loh ya. Kalau kamu melakukan ini untuk diberkati, salah, kita udah gak tulus. Lakukan ini karena kita punya empati. Kasihan tuh manusia-manusia yang ada di pinggir jalan gitu. Kadang-kadang kita gak mau memberi, hanya karena tangan kita gak mau kotor dengan uang. Males gitu. Pakai sanitizer lagi. Oh udahlah, direhatin aja. Karena saya juga seperti itu. Saya bersyukur punya istri selalu mengingatkan, udahlah. Oh ya udah, sabar. Kasih, belajar, peduli sama mereka. Ini peranan Yesus. Yesus selain menginjil, dia juga menolong, betul nggak? Yesus menginjil terus, betul nggak?
Yesus menginjil nolong, nolongnya ngedoain, menyembuhkan, mengajak jadi murid. Itu karakternya Yesus. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, tapi karakter kita nggak sama dengan Tuhan, udahlah, kita udah tahu berarti kita anak apa. Gitu aja kan? Anak hantu berarti. Fakta kan? Orang masih itu nggak akan ada yang enak. Makanya saya bilang di sini makanan itu adalah makanan yang keras. Kalau bilang kita anak Tuhan, minimal kita akan selalu berupaya untuk karakter kita tuh sama dengan karakter Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya kata sama dengan Tuhan, ada yang salah. Jadi kejarlah ini teman-teman ya, supaya ibadahmu tidak menjadi sia-sia, supaya benar-benar kita masih bisa dapat suatu apa ya, privilege ya dari Tuhan ya. Di situasi goncang ini kita masih dilindungi oleh Tuhan, kita masih diberkati oleh Tuhan gitu. Ibrani 12:28. Ini lagi berikutnya lagi. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Garis bawah. Berapa banyak kita ini ibadah masih hormat dan takut, teman-teman? Saya dulu pernah dalam satu ibadah waktu saya sekolah Alkitab, saya baru merasakan hormat dan takut itu tahu nggak kenapa? Karena si pendetanya bisa membaca pikiran dan dia bisa membongkar kejelekan orang itu pakai mikrofon begini. Itu benar, jadi takut. Jadi sebelum ibadah itu berdoa dulu di doa. Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan, jangan sampai dibongkar di depan mimbar Tuhan. Kita benar nggak takut kok, nggak hormat kalau kita lagi gereja, benar nggak? Cek aja sendiri. Saya juga kan. Berapa banyak kita sering membawa keributan? Kita nggak selesaikan. Kalau saya punya kebiasaan gini, kalau saya belum selesai dengan istri saya nggak akan pernah menyanyi dalam ibadah. Nggak pernah saya menyanyi. Karena saya tahu saya nyanyi itu jadi kejijikan bagi Tuhan. Saya begitu. Tapi saya doa, Tuhan maafkan saya. Saya belum bisa nyanyi Tuhan, maafkan saya. Maafkan saya. Daripada saya ikut nyanyi hanya ikut seperti supaya orang nggak tahu bahwa saya lagi ribut itu nggak, saya nggak mau begitu. Saya diam aja. Maafkan saya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Saya ingin belajar lebih jujur sama Tuhan. Ya berapa banyak kita yang berpura-pura, teman-teman? Kita nggak respect sama firman, kita nggak respect sama pendetanya, kita nggak respect sama orang-orang yang menyampaikannya. Pikiran kita kemana-mana saat lagi ibadah. Belum selesai ibadah kita udah mikir mau makan di mana, ya, mau nongkrong di mana. Atau lagi buat ibu-ibu mungkin lagi ibadah yang dilihatin baju aja terus, di scroll baju. Pendeta udah capek tuh, udah korban di depan itu. Firman udah bertebaran di mana-mana. Ada begitu, bapak-bapaknya ngorok tidur. Ya. Untung kita punya Yesus. Kalau kita nggak punya Yesus, kita udah mati, teman-teman. Ayat 29 ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba lihat di Imamat pasal 10 ayat yang kedua. Saya paling minta tambah waktu sedikit lagi nanti ya. Tolong tambahkan 5 menit. Imamat pasal 10 ayat yang kedua. Ayat yang satunya berarti. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi Harun itu adalah imam ya, Bani Lewi. Dia punya anak 2, imam juga keturunan, sama-sama imam. Mereka melakukan suatu tindakan yang benar-benar tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan, sehingga dikatakan memberikan api asing. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing tidak diperintahkan kepada mereka. Lanjutnya, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Zaman dulu begitu. Kenapa? Belum ada Yesus. Yesus itu pendamai.
Musa yang bisa melihat punggungnya Bapak kita. Dia nggak bisa. Dia pengen melihat, tapi dia nggak bisa. Karena dia pasti akan mati. Kita punya Yesus. Oleh karena anugerah Yesus lah kita bisa intim sama Bapa. Karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, kita bisa intim sama Bapa. Kita diberikan kemudahan untuk datang menghadap kepada Bapa. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak hormat dan tidak ada rasa takut kita lagi. Kalau dulu kita hangus, kalau sekarang lebih berat daripada hangus. Kita semakin terseret arus dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kematian yang kekal. Mengerikan teman-teman. Mazmur 2 ayat 8. Terus lanjut. Ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Harusnya seperti itu. Harusnya kita ibadah itu seperti itu. Kemarin waktu gereja anak saya datang. Kalau kami kan sekarang udah jalan bareng ya. Saya dan istri sama Tami ibadah duluan. Ziko tuh belakang yang musuh. Lama dia datang, udah mulai ibadah, lagi praise and worship. Bapak, kok bete sih mukanya? Kenapa makan permen karet? Gue pernah mau permen karetnya, lu mau permen karet? Yang kan kita lagi ibadah sih, yang kan mau ibadah. Sekarang gini aja deh, kalau kamu misalnya datang menghadap Pak Prabowo sekarang, kamu berani nggak kayak gitu kan? Ya enggak. Nah ini apa nih? Tuhan kita. Tuhan kita. Masih ngeyel biasa anak gengsi kan? Kita mau itu, tapi saya tahu, memang orangnya itu nggak saya ladenin, nggak lama dia gitu. Hanya salah satu contoh. Itu seorang anak yang masih muda. Tapi kita tidak memberikan hati kita kepada Tuhan saat kita ibadah. Bukankah kita juga sudah sama seperti itu? Kita tidak lagi dikatakan beribadah dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Waktu saya dulu tahun 2003 sekolah Alkitab, saya bisa sungguh-sungguh cari Tuhan karena takut dibongkar. Teman-teman saya juga sama. Waktu kita mau masuk goa itu penuh goanya semua. Semuanya doa minta ampun supaya gak dibongkar di depan mimbar. Benar-benar puasa Tuhan itu benar-benar menakutkan sekali. Tapi jarang ada hamba Tuhan seperti itu. Saya sebut namanya Bapak Samuel Dudi Pendeta. Dia bisa baca hati orang. Tapi di luar daripada itu, kita datang itu dengan santai, dengan gampang banget. Ya, saudara tahu itu mengatakan ibadah kita di dalam Tuhan. Jadi nggak gampang kan? Untuk bisa masuk surga itu nggak gampang. Untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan itu nggak gampang. Untuk kita benar-benar bisa menikmati perlindungan Tuhan yang benar-benar karena kebaikan kita tuh nggak gampang. Makanya kita bisa ada saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Begitu ngeyel yang kita, begitu tengil yang kita, begitu bandel yang kita, begitu keras kepala kita, tapi Tuhan masih sayang sama kita. Cuma pertanyaannya, mau seberapa lama kasih sayang Tuhan itu masih bisa kita nikmatin kalau kita nggak sadar-sadar? Jadi kalau kita sadar, ambillah kesempatan. Datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga saat misalnya pun memang hidup kita harus berakhir besok, kita ada di tempat yang benar-benar seharusnya memang kita tempati untuk bisa menghadap Bapa kita di surga. Tapi kalau memang Tuhan masih kasih kita umur yang panjang, kita gunakan waktu kita, apapun profesi kita mulai memandai kepada jiwa-jiwa. Bekerjalah, ladang telah menguning, tuayan banyak, pekerja sedikit. Butuh orang-orang yang benar-benar punya hati dan mau untuk benar-benar menjangkau mereka semua. Teman-temanku, saudaraku, judulnya adalah ibadah yang sia-sia. Tapi pulang dari sini, saya hanya berharap sekali bisa kau beribadah kembali dimanapun kau nanti beribadah, di gereja, di persekutuan, di konser, kau menyadari bahwa aku nggak mau ibadahku sia-sia. Aku
aku mau ibadahku adalah ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau memang seperti itu terjadi, saya benar memusikkan.